Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Adelia, NIM 222010145. Saya dari kelas 2B2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Saya memilih materi tentang riset dan audit pada sumber daya manusia. Pengertian dari riset sumber daya manusia. Di sini, riset didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan proses perancangan, pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan informasi dengan tujuan untuk memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam sumber daya manusia. Tujuan dari riset sumber daya manusia yaitu untuk memodifikasi gaya manajerial dan struktur organisasi yang tepat serta menjawab tantangan dan hambatan yang ada. Dalam riset sumber daya manusia terdapat poin penting. Pertama, riset harus memiliki kualitas yang relevan, akurat, reliable, valid, aktual, dan juga bermanfaat bagi manajemen. Kita akan masuk pada manfaat riset sumber daya manusia. Manfaat dari riset sumber daya manusia yaitu dapat menjelaskan mengapa seorang individu sukses di sebuah perusahaan dan gagal di perusahaan lainnya dengan pekerjaan yang serupa, menentukan sikap karyawan, menentukan karyawan mana yang dapat memanfaatkan pelatihan, menentukan bahwa faktor internal seperti kondisi kerja dapat memiliki efek merusak terhadap produktivitas perusahaan dan kepuasan kerja. Terakhir yaitu mengidentifikasi karakteristik dari karyawan yang memiliki kemungkinan kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Teknik dalam riset. Di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu metode penyelidikan. Terdapat 3 metode penyelidikan yaitu 1. Studi kasus, 2. Umpan balik survei, 3. Eksperimen. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Terdapat 4 metode kuantitatif yaitu analisis korelasi, analisis regresi, analisis diskriminan, analisis time series. Selanjutnya, proses dalam riset sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kita harus mengenali masalahnya, merumuskan masalah, memilih metode penelitian, mengumpulkan data dan menyeleksi instrumen riset yang tepat, pengolahan data dan interpretasi hasil, melakukan tindakan dan evaluasi tindakan. Selanjutnya yaitu materi tentang audit sumber daya manusia. Pertama yaitu pengertian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan sebuah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Melalui audit ini, sumber daya manusia dalam perusahaan manajerial diharapkan dapat menentukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan, perundang-undangan, dan rencana-rencana strategis dari perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari audit sumber daya manusia. 1. Mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement. 2. Sebagai alat dokumentasi untuk merger, akuisisi maupun reorganisasi. 3. Menilai efektivitas sumber daya manusia. 4. Mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem dengan standar peraturan dan regulasi.
Kelima, mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari, dan masih banyak lagi tujuan dari audit sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manfaat audit dari sumber daya manusia. Pertama, dapat mengidentifikasi kontribusi yang dapat diberikan bagian kepegawaian kepada perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Kedua, mendorong para manajerial dan petugas pengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Ketiga, menumbuhkan citra profesional dari bagian kepegawaian. Keempat, turut serta memikirkan dan berperan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja seluruh pekerja. Kelima, mendorong keseragaman penetapan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Keenam, menciptakan iklim kerja sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi termasuk yang berkaya di bagian kepegawaian siap secara teknikal dan mental menerima perubahan yang terjadi. Ada beberapa pendekatan riset terhadap audit. Pertama yaitu pendekatan komparatif atau perbandingan. Kedua yaitu pendekatan memandang dari luar atau penggunaan konsultan. Ketiga yaitu pendekatan statistik. Keempat pendekatan kepatuhan atau ketaatan. Kelima pendekatan MBO, Management by Objective. Selanjutnya yaitu instrumen dalam audit sumber daya manusia. Yaitu pertama ada wawancara. Pengertian dari wawancara yaitu merupakan salah satu teknik yang paling populer dalam pengumpulan informasi, termasuk informasi dalam rangka penyelenggaraan audit kepegawaian. Kedua yaitu kuesioner, merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data. Sebab wawancara dianggap akan menyita waktu, tenaga, dan biaya yang mahal serta jumlah orang yang diwawancarai terbatas. Ketiga yaitu terdapat informasi eksternal. Bukan hanya informasi dari internal saja, tetapi informasi eksternal juga penting dalam melakukan audit sumber daya, sebab akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengungkapkan perspektif lain yang tidak diperoleh dari peralatan-peralatan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu, pada dasarnya, riset dan audit sumber daya manusia sama-sama memiliki manfaat yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Keduanya memang harus dijalankan agar perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga di masa yang akan datang perusahaan akan mengalami kemajuan yang lebih besar. Dalam audit memang merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan riset digunakan untuk mengaudit kegiatan sumber daya manusia. Riset diarahkan untuk meningkatkan kinerja dari departemen tersebut. Beberapa alat pengumpul data dapat membantu dalam menghimpun data mengenai aktivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan. Setiap alat menyajikan pandangan yang berbeda mengenai aktivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan, sehingga tim auditor akan menyusun pandangan-pandangan tersebut sebagai gambaran yang jelas mengenai segala bentuk aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Dari hasil dari proses audit sumber daya manusia tersebut adalah sebuah laporan audit sumber daya manusia atau audit report yang memberi deskripsi komprehensif berisi hasil olahan, temuan, dan kegiatan audit sumber daya manusia. Laporan ini meliputi baik penghargaan maupun rekomendasi perbaikan untuk praktek yang kurang atau tidak efektif. Isinya bukan hanya berupa kesimpulan saja, namun dapat diliputi seluruh informasi yang akurat, seperti dalam poin penting dari riset.
Temuan yang bersifat negatif biasanya dibuat dalam bentuk kertas data temuan atau KDT yang akan dilaporkan pada institusi auditor, dan KDT ini kemudian akan ditanggapi oleh perusahaan yang akan diaudit. Sekian materi dari saya tentang riset dan audit sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.